Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10:40 guys, tanggal 10 bulan Oktober ya 2022 hari Senin. Dan untuk keadaan global crypto market cap hari ini cukup lumayan naik ya, sekitar 0,74% ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin masih merah dalam waktu 24 jam ini. Ethereum cukup hijau ya, tapi cuma di 0,16%. Dan yang cukup menarik ini ya, dari kemarin XRP ini masih hijau mulu ya. Dan dalam waktu 24 jam sekitar 2,98%, dan dalam waktu 1 minggu ini naik sudah 16% guys. Lumayan banget ya untuk XRP ini. Dan secara keseluruhan untuk keadaan market crypto ini masih sideways ya. Terlihat dari beberapa ada yang hijau dan beberapa ada yang merah juga guys. Selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan dari chart Bitcoin ini masih struggle guys. Jadi masih tertahan di area pola symmetrical triangle ya. Kita tunggu aja apakah akan tembus ke bawah atau akan ketembus ke atas guys. Nah itu akan menentukan nanti kira-kira mau dibawa kemana ya untuk harga Bitcoin untuk beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ke depan. Oke, kita tunggu aja ya. Dan kita langsung saja guys menuju ke informasi pertama datang dari newsbtc.com. Dan di sini informasikan bahwa untuk rasio dari para whale ya yang memborong Bitcoin ini sudah melonjak guys karena leverage-nya itu tetap tinggi guys. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh seorang analis di post CryptoQuant, investor Bitcoin terlibat dalam beberapa perdagangan risiko tinggi di pasar berjangka saat ini guys. Rasio para whales untuk exchange adalah indikator yang mengukur rasio antara jumlah 10 arus masuk teratas ke pertukaran guys atau ke exchange dan total arus masuk ke pertukarannya. Karena 10 transfer terbesar di bursa atau di exchange ini diasumsikan berasal dari para whale, dan metrik ini memberitahu kita tentang apakah paus ini sedang aktif di pasar saat ini atau tidak. Ketika nilai rasionya tinggi, berarti paus memberikan kontribusi yang besar ya terhadap arus masuk pertukaran saat ini. Dan sekarang berikut adalah bagan yang menunjukkan tren rasio paus Bitcoin ya selama beberapa tahun terakhir ini guys. Nah ini adalah grafiknya ya, kalian bisa cek sendiri nanti. Dan terlihat ya di sini untuk akumulasi pausnya ini cukup tinggi banget ya. Nah ini menunjukkan bahwa optimisme terhadap Bitcoin ini sudah mulai ada lagi guys, dan para pausnya ini sudah mulai serok bawah. Seperti yang Anda lihat ya pada grafik di atas, CryptoQuant dari post telah menandai periode tren yang relevan untuk rasio para whales di pertukaran Bitcoin. Sepertinya biasanya setiap kali indikator mencapai titik tertinggi dan kemudian mulai menurun, maka harga juga akan mengalami pukulan besar guys. Dari grafik yang terlihat bahwa metrik telah meningkat selama beberapa bulan terakhir dan sekarang mengambang di sekitar nilai tertinggi sepanjang masa guys. Data untuk perkiraan rasio leverage-nya juga ditampilkan guys, dan indikator ini memberitahu kita jumlah leverage yang digunakan oleh rata-rata trader di pasar berjangka. Rasio leverage Bitcoin telah melonjak ya sangat tajam baru-baru ini, dan juga pada titik ATH baru sekarang ini guys, menunjukkan bahwa investor mengambil banyak risiko saat ini. Leverage tinggi di pasar secara historis menghasilkan harga Bitcoin yang lebih fluktuatif. Dalam kondisi ini, jika rasio paus juga mulai menurun dan tren yang sama seperti yang di masa lalu juga mengikuti sekarang, maka segalanya bisa menjadi bearish ya dengan sangat cepat untuk kripto. Untuk harga Bitcoin, pada saat penulisan, harga Bitcoin melayang ya sekitar 19.500-an dolar, naik 2% dalam 7 hari terakhir. Selama sebulan terakhir, kripto telah memperoleh nilai 1%. Grafik di bawah ini menunjukkan tren harga koin ya selama 5 hari terakhir. Dan memang ya guys, kalau kita lihat di CryptoQuant untuk exchange net flow-nya ya, di sini kalian bisa lihat untuk Bitcoin yang keluar dari exchange itu cukup banyak ya. Dan bisa kalian lihat di sini cukup panjang banget yang warna merah ini untuk grafiknya. Ini menunjukkan bahwa volume untuk Bitcoin yang sedang keluar dari exchange ataupun yang diakumulasi oleh para investor, baik yang retail maupun yang paus-paus itu ya, ini sudah mulai banyak guys. Nah ini membuktikan bahwa optimisme dari para investor ini sudah mulai besar guys. Hal ini juga didukung ya oleh beberapa indikator guys, khususnya untuk indikator Bitcoin Rainbow ya, seperti yang dilansir di harianfinbol.com.
Dan di sini diinformasikan bahwa grafik Bitcoin Rainbow mengisyaratkan Bitcoin bisa mencapai harga 6 digit guys dalam 2 tahun ke depan. Konsolidasi Bitcoin di sekitar level $20.000 terus berlanjut dengan mata uang kripto unggulan tampak stabil di sekitar wilayah tersebut di tengah musim dingin kripto yang berkelanjutan. Namun, investor memantau tren harga aset untuk sinyal tindakan selanjutnya. Salah satu alat yang dimanfaatkan dalam menentukan kemungkinan tindakan harga Bitcoin adalah grafik harga Rainbow Bitcoin Center. Bagian tersebut menyoroti bagaimana harga Bitcoin di masa lalu dapat memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana aset tersebut berpotensi berkinerja di masa depan. Jika pola historis dipertahankan, maka grafik menunjukkan bahwa Bitcoin dapat mencapai nilai 6 digit, sekitar $628.383 pada 9 Oktober 2024. Ketika cryptocurrency unggulan akan mencapai maksimum bubble territory yang diwakili oleh warna merah yang tua guys. Kemudian, apa kemungkinan dasar untuk musim dingin kripto ini guys? Jadi pada saat yang sama, grafik ini menunjukkan bahwa musim dingin untuk kripto atau crypto winter ini ya, saat ini mungkin telah mencapai titik terendah guys. Khususnya untuk harga Bitcoin saat ini sekitar $19.500 dinilai di bawah zona basically a fire sale yang diwakili oleh warna biru guys. Secara historis, terakhir kali ya Bitcoin mencapai level tersebut pada Maret 2022 ketika aset diperdagangkan hampir $5.000 guys. Akibatnya, Bitcoin memulai rally yang berpuncak pada level tertinggi sepanjang masa hampir $69.000 pada akhir tahun 2021 kemarin. Menjelang tren bullish, grafik pelangi atau rainbow grafik ini ya juga menunjukkan status hodl Bitcoin akan dimulai pada akhir tahun ketika aset diperdagangkan pada $86.151. Perlu dicatat guys bahwa pita grafik pelangi telah disesuaikan dari waktu ke waktu agar lebih sesuai dengan pertunjukan sebelumnya. Pada saat yang sama, pita warna hanya mengikuti regresi logaritmik dan bukan bagian dari dasar ilmiah. Khususnya, pembuat grafik mencatat bahwa ini adalah cara yang menyenangkan untuk melihat potensi kinerja masa depan Bitcoin. Sementara itu, Bitcoin telah mencatat beberapa stabilitas dalam 7 hari terakhir. Pada waktu pers, aset tersebut diperdagangkan pada $19.511 dengan kenaikan mingguan yang hampir 2%. Stabilitas juga dialami dalam kapitalisasi pasar aset yang mencapai sekitar $374,14 miliar menurut data dari CoinMarketCap guys. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau
kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Nah, dari beberapa sentimen positif tadi ya, ini tentu saja membuat para paus pun banyak yang serok bawah, guys. Seperti yang dilansir juga ya di zcrypto.com. Di sini diinformasikan bahwa pembelian Bitcoin oleh para paus ini sudah mengumpulkan kecepatan dengan hampir 1 miliar dolar, guys, untuk Bitcoinnya ya, yang terakumulasi dalam waktu hanya 9 hari saja. Ini gila ya. Jadi para whale Bitcoin ini telah berada di akumulasi yang berkelanjutan, guys, terpanjang sejak Mei, menambahkan 46.173 Bitcoin atau senilai sekitar 929 juta US dollar ke kepemilikan mereka sejak 27 September. Menurut platform analis sentimen pasar kripto Santiment yang pertama kali menunjukkan data tersebut, aktivitas pasar semacam itu di antara dompet yang menyimpan antara 100 hingga 10.000 Bitcoin telah menjadi kelangkaan untuk pasar pada tahun 2022 ini. Platform tersebut men-tweet bahwa akumulasi Bitcoin paus secara beruntun telah terjadi, juga bertepatan dengan penurunan kepemilikan mereka terhadap stablecoin USDT yang dipatok dalam dolar. Tren ini terutama merupakan perubahan haluan ya dari penurunan selama 11 bulan dalam kepemilikan Bitcoin terhadap paus yang sebelumnya dicatat oleh Santiment. Tren pada akhir September melihat kepemilikan Bitcoin dari para whale mencapai level terendah dalam 29 terakhir di 45,75% dari pasokan Bitcoin yang beredar di tengah kekhawatiran tentang inflasi yang tidak terkendali. Akumulasi terbaru menunjukkan paus yang menandakan bahwa pasar Bitcoin telah mencapai titik terendah dan dapat bersiap untuk melambung ke atas, dan pasar sudah menunjukkan tanda-tanda ini karena Bitcoin berjuang untuk mendapatkan kembali harga di 20.000 dolar dan Bitcoin diperdagangkan sekitar 19.524 dolar, naik 1,45% per data dari CoinMarketCap pada saat penulisan artikel ini. Para analis mengharapkan kebijakan ekonomi makro untuk mendorong harga kripto lebih tinggi. Pemulihan harga Bitcoin terbaru datang di belakang spekulasi bahwa Federal Reserve Amerika Serikat dan bank sentral secara global akan segera dipaksa ya untuk berputar dalam kebijakan mereka. Pengawas ekonomi telah memerangi inflasi yang meningkat dengan menaikkan suku bunga. Namun, beberapa analis, termasuk Robert Kiyosaki, penulis buku pelatihan keuangan terlaris yaitu Rich Dad dan Poor Dad, telah menyatakan bahwa resesi yang mengancam akan memaksa poros yang akan menguntungkan menyimpan aset nilai yang saat ini sedang berjuang seperti Bitcoin, emas, dan juga perak. Robert Kiyosaki mengatakan dia yakin ya bahwa dolar Amerika Serikat ini akan segera jatuh ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga. Demikian pula Daniel Kostaki, seorang analis pasar senior di perusahaan investasi Konotoxia, mengatakan kepada Forbes bahwa bahkan jika The Fed tidak menunda kenaikan suku bunganya, maka pasar kripto bisa menjadi bullish lagi ketika kenaikan mencapai sekitar 4,7%. Dia berspekulasi bahwa garis waktu untuk puncak ini bisa sekitar musim semi 2023, dan dia berkata, jika itu adalah puncaknya, maka mungkin musim semi 2023 ya dapat membawa rebound yang lebih besar di pasar cryptocurrency juga, karena ekspektasi untuk penurunan suku bunga di Amerika Serikat dapat mulai meningkat dengan turunnya inflasi. Jadi gimana guys untuk perkembangan dari Bitcoin ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.